Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Membaca surat As-Saff, surat yang ke-61, mulai ayat 10 sampai dengan ayat 14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tujikum min adabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Jannatin tajri min tahtihal anharu wa masakin thayyibah thayyibatan fi jannati adn. Zalikal fawzul adzim. Wa ukhra tuhibbunaha nasrum minallahi wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallahi kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyina man ansari ilallah. Qalal hawariyuna nahnu ansarullahi fa amanat ta'ifah ta'ifatum min bani Israila wa kafarat ta'ifah fa ayyadna alladzina amanu ala aduwihim fa asbahu dhahirin. Ya, Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? Yaitu
kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Niscaya Allah mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan ke tempat-tempat tinggal yang baik di dalam surga Aden. Itulah kemenangan yang agung. Dan ada lagi karunia yang lain yang kamu sukai, yaitu pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat waktunya. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang mukmin. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong-penolong agama Allah, sebagaimana Isa putra Maryam telah berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia. Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah? Pengikut-pengikutnya yang setia itu berkata, kamilah penolong-penolong agama Allah. Lalu segolongan dari Bani Israel beriman dan segolongan yang lain kafir. Lalu kami berikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman terhadap musuh-musuh mereka, sehingga mereka menjadi orang-orang yang menang. Maha benar Allah atas segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih sekali Bu Katmi. Luar biasa sekali. Sudah hasilnya belajar di Ashifa, membaca Al-Quran, ya sudah berubah dari dulu tak kala masuk mengikuti pertama kali. Baiklah, ya mudah-mudahan diteruskan, memperbaiki, terus belajar. Jangan merasa puas dengan apa yang sudah kita miliki sekarang. Terus belajar, menambah pengertian, menambah ilmunya, menambah pemahamannya, dan seterusnya. Baik, kita langsung aja kita tafsirkan ayat ini. Kita beri pemahaman yang luas tentang ayat ini. Jadi, jujur di atas ini, perikop misalnya ini ya, kemenangan dapat diperoleh hanya dengan pengorbanan. Ya. Kemenangan, keuntungan, kejayaan akan bisa diperoleh hanya dengan kalau kita mau berkorban. Kita kepingin pintar agama, tapi nggak mau berkorban. Jangan berpikir kita bisa pintar agama. Udah bisa, apa sajalah. Ya. Yang kita inginkan pasti harus pengorbanan. Kita ingin mendapatkan pasangan hidup kita dulu, berkorban juga. Jam sekian mestinya saya kerja, ya, datang. Atau ya membelikan sesuatu, berkorban. Kalau sudah berkorban, maka kita akan diberikan oleh Allah karena pengorbanan itu. Maka di ayat ini Allah mengajak kita untuk berdagang, ya, berniaga dengan Allah Ta'ala. Yang niaga kita ini untuk jelas menguntungkan kita. Karena sebenarnya Allah tidak membutuhkan sesuatu. Namun Allah Ta'ala memberikan tawaran kepada kita satu perdagangan. Dan ini hanya orang yang beriman yang ditawari, bukan orang kafir. Bukan ya Yohanes, ya, atau ya Bani Adam, tidak. Tapi ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, yang akan diamankan oleh Allah nanti di akhirat. Ini orang beriman. Amanu itu orang beriman yang calonnya aman, tidak akan tersentuh api neraka, dan tidak kekal di dalam neraka, ya orang beriman. Dosa besar saja nanti bisa diampuni, apalagi dosa kecil. Orang beriman itu langsung. Kecil-kecil itu langsung bisa dihapusi oleh Allah Ta'ala. Lewat apa? Lewat wudhu. Ya. Lewat zikir, baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Ditutup dengan la ilaha illallah wa la syarikalah. Lahu mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Itu sudah menghapus semua dosanya. Meskipun sebanyak pasir di lautan. Hanya dosa itu bukan dosa besar. Karena dosa besar itu harus ada tahapannya bertobat kepada Allah atas dosa yang pernah dilakukan. Ya, orang beriman.
Jadi kalau sudah bertobat, dianggap seperti orang yang tidak pernah melakukan dosa. Itulah keuntungan kita punya Tuhan Allah Subhanahu wa taala ini. Jadi kalau kita sudah tobat dari dosa, ya dihapus, dihilangkan, kita dicatat seperti orang yang baru lahir, ya, tidak dia berdosa sama sekali. Ya ayyuhalladzina amanu, ya orang yang beriman, hal adlukum, ya, maukah kalian aku tunjukkan, adlukum kau tunjukkan, ala tijarotin atas suatu perdagangan yang sangat menguntungkan sekali, ya, apa yang tungzikum yang akan menyelamatkan kalian min adzabin alim dari siksa yang pedih. Ini berarti menunjukkan kita itu semua orang beriman pun juga diancam oleh Allah nanti akan ada siksa yang pedih. Lewat sirat jatuh tersungkur ke dalamnya itu juga nanti akan dapat siksa yang pedih, dipisahkan dari keluarga, pisahkan anak dan istri. Kalau kita berada di dalam neraka, gak ketemu teman, gak ketemu istri, gak ketemu anak. Kalau sama-sama di neraka pun juga mereka tidak bisa saling berbicara, saling tolong, saling minta, itu tidak bisa kalau di dalam neraka. Kalau di surga saling berkunjung, ya, di hari-hari tertentu keluar dari surga dengan wajah yang berseri, pulang kembali dari berjalan-jalan ketemu tambah cantik, tambah tampan, ya, tambah menyenangkan. Jadi penghuni surga itu semakin lama semakin segar, semakin cantik, semakin menarik. Tidak sama dengan kita di dunia itu, semakin hari semakin kewut, ya, kulit kita menjadi sedikit demi sedikit itu menjadi berkeriput, ya, dan seperti sekarang ini. Nah, Allah menangkan perdagangan yang dengan perdagangan itu dapat menyelamatkan kita dari azab yang pedih. Jadi kita disuruh berdagang. Di dalam surat At-Taubah, surat nomor 9, surat nomor 9, ayat yang 111. Monggo Pak Tomo. Kalau ada Pak Tomonya dibaca. 111 surat At-Taubah. 111. 111 ya. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah. Lalu mereka membunuh atau terbunuh. Itu telah menjadi janji yang benar dari Allah dalam Taurat, Injil maupun Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janji selain daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu. Dan itulah kemenangan yang besar. Keuntungan yang besar. Lanjutkan ayat 111, Pak. Mereka itu adalah orang-orang yang bertaubat, yang beribadah, yang memuji Allah, yang melawat, yang rukuk, yang sujud, yang menyuruh berbuat ma'ruf, dan mencegah perbuatan yang mungkar, dan yang memelihara hukum-hukum Allah, dan bergembiralah orang-orang mukmin itu. Iya, ini ya yang dibeli oleh Allah diganti dengan surga ini. Ya. Oleh karena itu kalau ada perintah Allah apapun perintahnya, kita tidak boleh menolaknya. Kenapa? Kita sudah dibeli, kita sudah tidak memiliki diri kita ini, kita sudah jual kepada Allah Taala. Ya. Dan Allah menawarkan itu, ya, sangat menguntungkan sekali ini, ya. Maka innallaha, sesungguhnya Allah istara, ya, telah membeli minal mu'minina dari orang-orang yang beriman itu angkusahum diri mereka wa amalahum dan harta mereka bi'analahum mul jannah, pada mereka itu dengan surga. Jadi kita sudah dibagi oleh dengan surga. Maka di dalam ayat yang kita baca ini, ayat 10 itu tungzikum min adzabin alim, dagangan itu bisa menyelamatkan kita dari siksa yang sangat pedih, ya. Maka pertama kali, ya, di dalam ayat 111 itu tu'minuna billahi. Dagangan Allah ditawarkan, mau kamu beriman? Tu'minuna billahi, kepada Allah. Kalau sudah beriman kepada Allah, mintanya kepada Allah, sandarannya kepada Allah, takutnya kepada Allah, ya. Ini kalau sudah beriman kepada Allah, tidak boleh syirik sama sekali. Tu'minuna billahi wa rasulihi, dan rasulnya. Cara beribadah ikuti Rasul, jangan kita ngarang-ngarang sendiri ibadah. Kalau di zaman Nabi tidak ada ibadah model seperti itu, nggak usah kita beribadah. Semua meskipun 1000 kali ada orang mengatakan, oh, nggak apa-apa itu bid'ah hasanah misalnya. Nabi tidak pernah mengatakan satu pun kalimat yang mengatakan bid'ah hasanah.
Ya orang-orang itu membuat sendiri. Kalau itu benar ya baik misalnya bukan bid'ah, tapi sunnah sebenarnya hanya mereka tidak mengetahui dianggap itu bid'ah karena semua bid'ah itu jatuhnya kepada dhalalah ya. Wa iyakum min mukhtatsatil umur dan hati-hati kamu dengan perkara yang baru di dalam agama ini. Wa inna kulla mukhtatsatin bid'ah karena setiap perkara baru di dalam agama itu Nabi yang mengatakan bid'ah. Tiba-tiba kita mengatakan nggak apa-apa. Ini kan iya. Kalau itu ibadah yang Nabi sudah mengatakan kita bid'ah. Ya, karena ikut Nabi. Tak mungkin Nabi nggak ngerti. Ya, Nabi itu adalah mendapat wahyu kalau mengatakan seperti itu. Kalau itu ternyata itu ini baik dan sesuai dengan syariat, ini namanya sunnah sebenarnya bukan bid'ah, ya. Atau paling tidak mubah itu bukan, hanya saja kita yang tidak tahu seperti itu hukumnya. Nah, kita balik. Tu'minuna billahi beriman kepada Allah wa rasuli dan utusannya Allah, yaitu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Waktu jahiduna kemudian kalau sudah beriman kepada Allah dan Rasulnya siap untuk berjihad di jalan Allah, fisabilillah di jalan Allah. Pertama kali biambalikum dengan harta kita. Maka kita di dalam Zoom ini ya pastilah kita jadi donasi entah kita iuran 1.000 atau ada yang 1.050 atau kita 500.000 yang ada yang orang yang begitu senang. Orang itu macam-macam, ada yang sama sekian, bisa ya tidak terpikir ada orang kok sebelum melepaskan uang yang sekian gitu, ya mestinya banyak, bukan karena banyak, tetapi karena imannya yang kokoh, iman yang kuat, maka iman itulah yang melepaskan, ya. Karena dia sudah merasa berdagang dengan Allah. Dan hasilnya dagangnya tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna bi amwalikum wa anfusikum bi amwalihim wa anfusihim. Dengan harta mereka dan diri mereka. Jadi hartanya dan dirinya. Dia juga hartanya keluar, juga ikut ngaji. Ya, dia juga menyokong menyumbang masjid juga ya diikut. Kalau ada di situ angkat-ngangkat bata atau apa saja. Kadang-kadang kalau masjidnya kotor dibersihkan, enggak pernah disuruh orang lain. Bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta kalian dan diri kalian. Zalikum yang demikian itulah khairul lakum, lebih baik daripada untuk kalian daripada harta itu disimpan-simpan saja. Dihitung-hitung terus ya. Yaksabu anna malahu akhlata. Mereka mengira dengan harta yang banyak itu kekal hidupnya. Senang terus, nggak ada duka. Ini di Al-Quran dikatakan surat Al-Humazah itu kalah. Jangan begitu. Layum badana bil hutomah. Kamu nanti kalau terus menggenggam hartamu, dihitung-hitung terus, nggak dipikirkan berbagi, maka layum badana bil hutomah, kamu akan dilemparkan kepada hutomah, salah satu jenis neraka. Apa hutomah? Wa ma'adraka mal hutomah. Kamu nggak ngerti hutomah, maka tidak takut. Narun hamiyah, neraka yang sangat panas sekali. Ya, tidak tertahankan. Dan di dalam ayat ini alladzi tatoni wal afidah, yang panasnya saja merambat langsung membakar jantung, membakar hati. Ini jadi api di dunia itu yang membakar cuma yang kena tersentuh saja. Sedang api neraka itu bakarnya begitu tersentuh seluruhnya terbakar. Yang dari jeroannya ya. Maka dari itu di dalam kalau kita baca di dalam surat nomor 22. Surat nomor 22 itu surat Al-Haji. Ayat 9 ayat yang ke-19, 20 dan 21. Moga Pak Tomo. Inilah dua golongan, yaitu golongan mukmin dan golongan kafir yang bertengkar. Mereka saling bertengkar mengenai Tuhan mereka. Ya. Maka orang kafir akan dibuatkan untuk mereka pakaian-pakaian api neraka, disiramkan air yang sedang mendidih di atas kepala mereka. Dengan air itu dihancur luluhkan segala apa yang ada di dalam perut mereka dan juga kulit mereka. Ya. Dan untuk mereka cambuk-cambuk dari besi. Setiap kali mereka hendak keluar dari neraka,
lantaran kesengsaraan mereka, niscaya mereka dikembalikan ke dalamnya. Kepada mereka dikatakan, rasailah azab yang membakar ini. Ya Allah, mudah-mudahan kita selamat. Ya Allah, selamatkan kami semua dari siksa yang Kau ancamkan ini. Ya, tidak ada yang bisa selamat kecuali Allah yang menyelamatkan. Maka Allah Ta'ala mengajak kita berdagang. Ya, dengan cara mencari ilmu, dengan cara bertobat kepada Allah Ta'ala, dengan cara berbuat baik. Ya, dengan ya, amar ma'ruf nahi mungkar nih. Ya. Apa hasilnya? Kalau kita sudah berjihad di dalam Allah ya dengan harta dan diri kita, kata Allah yang demikian lebih baik bagimu kalau kamu mengetahui. Karena buah daripada perjuangan kita tersebut yaitu yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Jadi dengan kita berdagang kepada Allah, kita tawari ya, kita mau berjihad di sana, yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mengampuni, senantiasa akan mengampuni dzunubakum, dosa-dosa kalian. Ya. Setelah diampuni, kemana? Wa yudkhilkum, dan akan memasukkan kalian jannatin ke dalam surga, tajri yang mengalir min tahtil anhar, yang di bawahnya sungai-sungai. Ya. Anhar. Wa masakin atau ibatan, dan ada tempat-tempat yang indah di dalam surga. Ya. Fi jannatin aden, di dalam surga Aden namanya surganya itu. Ya, dzalikal fawzul azim, itulah keuntungan yang besar nanti di akhirat. Namun sebelum di akhirat, ya, ini ada di dunia wa ukhra, dan yang lain. Tuhibbuna, yang kamu sukai di dunia ini. Apa? Nasru minallah, akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Jadi orang yang beriman berdagang kepada Allah, ya, mengikuti ajaran Nabi itu dan berjuang di jalan Allah dengan harta dan dirinya, nasru minallah, akan mendapat pertolongan dari Allah, wa fathun qarib, dan kemenangan yang segera, keuntungan yang segera diberikan di dunia sebelum di akhirat ini. Orang-orang beriman ini ditenangkan hatinya, dimurahkan rezekinya, dimudahkan usahanya. Kalau kita sulit itu ada yang salah dari kita sendiri, ya. Karena Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Nuh, surat nomor 71, ya. Ayat yang 10 itu, anistaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis sama'u 'alaikum midrara yumditkum bi'aun, dan seterusnya. Ayat 10, 11 dan 12. Monggo Pak Tomo dibaca aja. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. Dan Allah memperbanyak harta dan anak-anak, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Mengapa kamu tidak percaya akan kebesaran Allah? Tuh, ya. Jadi orang kalau istighfar, kalau misalnya kok usaha susah terus, bingung terus, ini ayatnya yang surat Nuh ayat yang ke-10, 11, 12 itu. Disuruh banyak istighfar. Kenapa? Karena yang menghalangi rezeki yang kita terima, yang sudah ditakdirkan oleh Allah ini, kok tidak diterima-terima, itu adalah karena dosa yang kita kerjakan. Kita tidak tahu dosa apa, maka disuruh banyak-banyak istighfar. Usaha kita gagal, usaha ini gagal, istighfar kepada Allah. Kok nikah sekian tahun, sekian misalnya bulan kok belum ada tanda-tanda diberi momongan, istighfar, mohon ampun kepada Allah. Ada dosa yang menghalangi ya kepada kita untuk mendapatkan rahmat dari Allah itu. Itu sudah diterangkan. Nanti kurang jebringan juga kalau petani kok gagal terus, barangkali ada sesuatu yang salah, kita hubungannya dengan Allah. Yaghfir lakum min dzunubikum, ya. Ya, anistaghfiru rabbakum innahu kana ghafara, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Ya, kalau sudah Dia beri ampun adalah akan dipenuhi apa yang dijanjikan. Ujungnya wabasyiris sabirin, wabasiril mukminin. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Jadi orang beriman pasti senang. Di dunia sudah digembirakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Assalamualaikum, Ustadz. Itu tadi surat berapa, Ustadz? Tanya, ketinggalan saya. Oh, yang tadi ya, surat ya, Nuh, yang 10, surat 11, Nuh, 12. surat 71.
Nggih, matur nuwun Pak Ustadz. Nggih. Nggih. Ayat yang 10, 11, 12 10, ini. 11, 12 nggih. Nggih. Matur nuwun. Nggih, ya. Aja keturun. ini penting ya, karena ini penting sekali, jangan Enggak Ustadz. memang. Saya kalau menerangkan itu bukan pokok tak terangkan enggak ya, saya kapilkan dengan hal-hal yang bermanfaat kita amalkan. Jadi kalau ada sesuatu kesulitan, istighfar, mohon ampun kepada Allah. Ayat yang ke-14 ini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, yang menyertai Nabi Muhammad kita itu ya. Ya, kunu jadilah kalian ansarullah, penolong-penolong agama Allah ya, bersama dengan Nabi berjuang untuk menegakkan agama Islam ini. Kama qala Isa bin Maryam lil Hawariyyin, seperti ucapan Nabi Isa kepada sahabat-sahabat akrabnya, yaitu Hawariyun namanya. Hawariyun, man ansari ilallah, siapa yang mau menerang agama Allah bersama saya? Berjuang ini Nabi Isa. Walal Hawariyuna, orang-orang yang Hawariyin, yang sahabat Nabi Musa itu mengatakan, nahnu ansurullah, kami wahai Nabi Isa yang akan menjadi penolong-penolong agama Allah. Nah, ini kita pun disuruh seperti ini. Ya, justru menolong, menjadi penolong-penolong agama Allah ya. Ya. Kemudian fa'amana ta'ifatu min bani Israil, tatkala disuruh jadi penolong agama Allah itu, maka berimanlah sebagian dari Bani Israel yang bersama Nabi Isa itu ya. Ini fa'aman ta'ifatu min bani Israil wa kafara ta'ifah, dan sebagian lagi yang juga dia kafir. Nah, memang itu selalu ada yang mau ikut, ada yang tidak ikut. Sama dengan kita juga di sini. Ada juga yang mau, ada juga tidak mau. Itu sunatullah. Tapi kalau kita dipilih jadi orang yang mau mengikuti agama Allah, itu adalah pilihan yang sangat luar biasa. Fa'ayatna ladzina amanu, maka Allah Ta'ala menguatkan, memberi kekuatan kepada orang beriman, ala tuin, untuk menghadapi musuh-musuh mereka. Fa'asbahu dhahirin, maka jadi mereka yang menang. Maka tatkala Rasul perang ini, yang kalah itu di perang Uhud saja. Ini karena apa? Karena para sahabat itu seenaknya dikasih tahu sama Nabi, kok mengambil kebijaksanaan sendiri. Ya, itulah yang menyebabkan perang Uhud kalah. Baiklah, sudah lebih 2 menit. Saya kira cukup aja. Kita tidak lagi pertanyaan jawab. Nanti aja setelah kita tutup dengan doa. Maka Pak Albi.